tambah sedikit yang ininya Mas Adi ya, jadi sering pesan ke saya jangan terjebak pada satu peran yang itu berada ya. Nah kebetulan justru yang terjadi pada saya berperan di beberapa peran dalam satu waktu ya. Ya ya dari ya pendidikan, kebugaran, kesehatan sampai kesakitan ya. Bahkan bisa dalam satu waktu ya. Jadi memang seperti sama saudara Mas Salim, tentu kita tidak bisa memaksakan ya dalam kondisi tertentu. Tapi pada kondisi kesakitan, saya akan mengkondisikan untuk memaksa. Pilihannya you do or you out. Ya, salah satu contoh yang paling ini ya, saya nanganin stroke. Syarat pertama saya berhenti merokok atau cari dokter lain. Pilihannya itu aja. Anda nggak berhenti, silahkan dokter lain saja. Jadi itu yang saya usahakan untuk merubah ya. Beberapa berhasil, lebih banyak yang tidak. Ya, tapi at least yang berhasil kan kita fokus pada yang berhasil ya. Yang tidak ya tadi kata Mas Salim mungkin ya caranya apa is fine ya. Ya itu aja ya, biar nggak panjang. Terima kasih. Ya. Saya juga nggak banyak ya, kalau saya mungkin lebih secara teknis aja ya. Kalau saya rasa yang sekarang saya banyak alami mengenai orang yang pengen menjalankan hidup sehat, mereka itu pikirnya serba instan ya. Jadi kadang-kadang hal pertama yang selalu ditanyakan tuh kalau ketemu bisa badan gini berapa bulan. Jadi mereka dalam pikirannya sendiri udah menyatakan ada target tertentu, dan biasanya yang bertanya gitu biasanya tidak bertahan lama karena mereka menganggapnya kan dalam hitungan waktu gampang, dan begitu mereka tidak mencapai apa yang mereka inginkan biasanya mereka mundur, menyerah. Satu. Yang kedua itu biasanya yang sekarang ini saya hadapi, ironis sekali ya, mereka kadang-kadang yang baru memulai ini mungkin saya nggak tahu juga pengaruh dari media sosial juga ya. Jadi kadang-kadang mereka tidak memperhatikan esensinya mungkin ya. Secara diet, cara latihan itu jarang sekali ditanyakan. DM yang banyak ke saya itu masuknya adalah cycle-nya apa. Ya, jadi jarang sekali jangan nanya pendekatan dietnya gimana, pendekatan latihannya gimana. Nah disayangkan sekali mungkin jadinya jadi media sosial yang harusnya bisa digunakan sebagai suatu manfaat yang berguna buat kita, kadang-kadang menjadi malah pengaruh buruk buat generasi yang muda-muda. Dan satu lagi, sekarang kelemahan yang sekarang ada ini untuk mengajarkan hidup sehat adalah rata-rata sekarang itu lebih bukannya mau bertanya, tapi lebih sebenarnya seperti membandingkan pengetahuan. Jadi sebenarnya mereka sudah punya pemikiran sendiri, tapi bertanya ke kita hanya untuk mengcompare apa yang mereka yakini. Jadi apa yang kita sampaikan kadang-kadang dimentahkan jadi sebagai sarana berdebat untuk mereka. Jadi kan harusnya sebagai kita bertanya itu sebenarnya kita sebagai gelas ya. Gelasnya kan kita punya gelas sendiri nih, kita punya air sendiri. Ini saya punya pendekatan sendiri. Nah sebelum kita menerima ilmu, ya udah air yang ada di gelas yang kita punya ini taruh aja di gelas yang lain. Kita tampung dulu air dari atau ilmu dari orang lain. Toh kalau misalnya ternyata tidak cocok kita jalankan, kan tinggal dibuang, nggak usah disiram ke muka dia, ya. Atau ternyata ada sebagian air yang itu cocok dengan kita, kan kita tinggal campurkan dengan air minum kita. Jadi menurut saya hambatannya sekarang itu pertama terlalu serba instan, terlalu serba gampang, dan gampang menganggap segala sesuatunya itu adalah gampang didapat tanpa harus bekerja keras, ya. Kebanyakan pertanyaan seperti mungkin teman-teman juga ada yang ngalamin, ada yang nanya kan, saya pengen badan bagus tapi tidak mau ngatur makan, saya pengen badan bagus tapi tidak mau berolahraga. Nah kalau ketemu orang seperti itu, biasanya saya hanya bisa bilang nggak bisa. Dan kalau misalnya tetap mereka itu ya udah kayak udah apa Coach Salim bilang, ya udah mungkin mereka belum siap. Mungkin dari saya itu aja.